Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah metode numerik. Kita masih di sub pokok bahasan penyelesaian persamaan linier, di mana kita akan membahas mengenai metode yang keempat, yaitu metode Gauss-Seidel. Kita telah membahas metode yang paling sederhana dalam metode aturan Cramer. Yang kedua adalah metode eliminasi Gauss, yang ketiga adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Dan ini adalah metode keempat, yaitu metode Gauss-Seidel. Pada metode-metode terdahulu kita melakukan operasi yang aturan Cramer, kita menentukan determinan dari matriks tersebut, sedangkan dua aturan berikutnya adalah metode eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan adalah melakukan eliminasi atau reduksi pada baris-baris pada persamaan linier yang kita ingin selesaikan. Kita melakukan reduksi barisnya. Pada metode Gauss-Seidel ini kita melakukan pengisian nilai awal. Jadi kita punya nilai awal terhadap persamaan-persamaan yang akan kita selesaikan. Jadi kita akan melakukan pengisian nilai awal, di mana nilai awalnya telah kita tetapkan yaitu bernilai 0. Metode Gauss-Seidel ini adalah pengembangan dari metode Gauss-Jacobi, di mana metode tersebut kita tidak pelajari. Jika Anda ingin memperdalam, Anda boleh mempelajari sendiri. Banyak tulisan yang membahas mengenai metode Gauss-Jacobi pada buku-buku metode numerik. Silakan bagi Anda yang ingin tertarik membahas mengenai metode Gauss-Jacobi, boleh mempelajarinya. Sedangkan ini adalah metode Gauss-Seidel, yaitu metode pengembangan dari metode sebelumnya, yaitu metode Gauss-Jacobi. Jika kita mempunyai sistem persamaan linier seperti gambar ini, persamaan linier A11 X1 dan seterusnya, di mana sama dengan B1, dan ada 1, 2, 3 sampai ke N persamaan, bentuk persamaannya. Sebelum melakukan metode Gauss-Seidel, sebelum kita melakukan metode Gauss-Seidel, ada syaratnya bahwa nilai atau komponen dari diagonal dari persamaan tersebut atau daripada matriks tersebut, yaitu di sini yang A11, A22, A33 sampai dengan ANN, itu harus lebih besar daripada jumlahan seluruh komponen yang ada dalam suatu persamaan seperti satu baris ini. Ya, syaratnya adalah ini, bahwa komponen pada bidang diagonalnya pada baris dan kolom yang sama itu harus lebih besar daripada jumlahan seluruhnya, di mana jumlahan ini merupakan nilai komponen yang nilai mutlaknya. Setelah ini terpenuhi, kita lakukan pengubahan dari persamaan ini, kita rubah menjadi seperti ini. Ya, kita pindahkan B1 ini. Kita misalkan di sini A11 X1, berarti saya mencari X1 sama dengan, berarti ini semua akan dibagi dengan A11. Berarti B1 dikurang dengan ini, pindah ke ruas kanan. Berarti min A12 X2, kemudian ada min A13 X3 sampai dengan min 1N X ke N-nya. Dan seterusnya begitu, bagi X2 juga. Berarti di sini adalah B2, di sini berarti A22. Ini dikurang dengan A21 X1 dan seterusnya sampai dengan yang ke N. Dan begitu terus kita dapatkan sampai ke XN. Setelah ingat sangat ya, kita harus membuat persamaan ini. Dari persamaan linier yang bentuk umum ini, kita rubah seperti ini dalam bentuk komponen X1, X2, X3 sampai dengan XN-nya. Kalau sampai 3 berarti X1, X2, dan X3, atau kita kenal dengan X, Y, dan Z, seperti itu. Kemudian kita lakukan merubah bentuknya untuk mencari ini. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita pilih semua nilai masukan X1, X2, X3. Berarti ini kan kita akan hitung, maka X2, X3, dan X ini kita waktu pertama kali kita pilih dia bernilai 0. Waktu pertama kali melakukan proses
perhitungan kita memilih nilai X1, X2, X3 sampai ke Xn itu bernilai sama dengan 0. Nah, setelah itu kita masukkan dari persamaan ini, kita telah memilih ini 0, ini 0, ini 0, maka kita dapatkan bahwa untuk bagian yang pertama kita kerjakan dulu yang X1 ini. Kita dapatkan bahwa semua bagian ini adalah ini 0, ini 0, ini 0, maka sisa B1 dikurang 0 dibagi dengan A1. Jadi kita dapatkan hanya B1 dibagi dengan A11. Kita dapatkan X1. Setelah itu ingat, tadi komponen X1 ini masih 0, kemudian X2 juga 0, dan seterusnya sampai ke X. Sampai ke Xn-nya juga masih sama dengan 0. Nah, untuk mencari X2, ini sama dengan 0 ya. Untuk mencari ini Xn-nya juga masih sama dengan 0. Untuk mencari X2, kita lakukan perhitungan lagi pada persamaan yang ini, X2 ini, berarti B2. Nah, B2, ingat, komponen X1 ini sudah ada nilainya, kita sudah hitung yang di atas ini. X1 kita sudah dapat dari perhitungan yang di atas, kemudian yang lain ini masih bernilai 0, ini masih bernilai 0. Maka kita dapatkan B2 yang di belakang ininya, yang ini, itu dikurang dengan A21 dikali dengan X1 yang kita dapatkan dari atas. Sedangkan komponen lainnya 0. Kemudian kita sudah dapatkan berarti X1 dengan A2. Nah, untuk yang baru ini X3-nya kita gunakan juga, kita dapatkan, kita gunakan X1 yang kita dapatkan dari sini, X2 yang kita dapatkan di sana dengan komponen-komponen di baris ketiganya, kemudian kita bagi. Dan seterusnya sampai ini. Setelah ini didapatkan, nanti dia akan kembali ke sana lagi. Dan seterusnya, diulang-ulang. Digunakan untuk perhitungan selanjutnya, jadi kita gunakan terus. Bagaimana syarat untuk menyelesaikannya nanti? Jika nilai-nilai ini X1, X2, X3 pada perhitungan selanjutnya itu dia tidak berubah. Dia tetap nilainya seperti ini, dan seperti itu. Jika nilai-nilai sudah tidak berubah, maka nilai tersebut adalah penyelesaian dari persamaan linearnya. Contohnya di sini saya punya 3 persamaan, 4x min y ditambah z sama dengan 7, 4x min 8y 3z sama dengan min 21, min 2x tambah y ditambah 5z sama dengan 15. Kemudian kita lakukan uji dulu sebelum diubah ke sana. Kita lakukan ujinya, syaratnya apakah dia memenuhi. Ini komponen A11, berarti 4 ini harus lebih besar dari jumlah lainnya. Berarti di sini ada nilai 1 dengan 1. Ini 1 tambah 1 2, berarti dia lebih besar, terpenuhi, bahwa ini lebih besar. Kemudian yang ini dia min 8, tapi kita cari nilai mutlaknya, berarti dia 8 dibandingkan dengan jumlahan dari duanya ini. 4 tambah 3 berarti 7. Seperti ini. Terpenuhi. Yang ini berarti dia 5 dibandingkan dengan 2 ditambah 1 berarti 3 lebih besar. Berarti semua syarat terpenuhi. Kemudian langkah selanjutnya kita merubah ini dari 4x min y ditambah z sama dengan 7, kita rubah. Kita berarti ini sama dengan 4x sama dengan 7 dikurang, ini tanda min pindah ke sana menjadi plus, ini menjadi min. Berarti x-nya sama dengan 7 tambah y min z dibagi dengan 4. Nah, di sini x itu adalah x11 ya. Boleh. Nah, setelah kita dapatkan ini bentuknya. Ingat, ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Yang kedua adalah 4x min 8y ditambah 3z sama dengan min 21. Berarti yang kita gunakan ini karena x. Berarti min 8y sama dengan min 21 dikurang 4x dikurang 3z. Kemudian berarti di sini y saya kalikan ini jadi positif semua, berarti di sini adalah 21 minus 8 ya ditambah 4x min ini z ya 3z. Nah, kemudian y-nya sama dengan, ini saya kalikan min 1 semua ya, jadi tandanya berubah menjadi 21 ditambah 4x min 3z dibagi dengan 8. Ini bentuk yang kedua. Ini min jadi positif ya di sini.
Dan seterusnya yang bagian tiganya juga kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita sudah dapatkan persamaannya seperti ini. 3 persamaan 1, 2, dan 3. Ingat, ini sangat bergantung dari soal yang Anda dapatkan. Jika Anda dapatkan bentuk ininya lain dari ini, berarti Anda harus rubah dulu dari bentuk X, Y, dan Z. X itu untuk baris pertama, Z itu lakukan pada baris yang kedua, dan Z ini lakukan pada baris yang ketiga. Boleh dipertukarkan. Kemudian kita dapatkan, nah, syaratnya juga awalnya kita masukkan semua nilainya awal sama dengan 0. Berarti dari persamaan yang ini, berarti nilai kita cari nilai X-nya, berarti Y dan Z ini 0. Kita masukkan 7 tambah 0 ini sama dengan 4, dapatnya ini. Setelah dapatkan ini, kita lakukan yang kedua pakai persamaan ini. 21 ditambah dengan 4X, bukan X ini tidak 0 lagi, tapi kita gunakan X yang kita dapatkan yang baru ini. Kita dapatkan di sini, tambahkan, kemudian bagian Z-nya belum kita gunakan, dia masih bernilai 0. Nah, kita dapatkan dia nilainya 3,5. Kemudian kita gunakan persamaan yang ketiga untuk Z. Z sama dengan 15 ditambah 2, 1,5 ini dapatkan dari nilai X-nya, dan 3,5 dari nilai Y-nya. Kita masukkan, kita dapatkan Z. Berarti kita sudah mendapatkan X yang baru dengan X, Y yang baru, dan Z yang lama. Kemudian ini kita gunakan berulang-ulang. Kita gunakan berulang-ulang sehingga kita dapatkan bentuk X dan Y, X, Y, dan Z yang tidak lagi berubah. Maka itu adalah penyelesaian dari persamaan linier yang kita lakukan dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Ya, kira-kira seperti itu. Kita akan lanjutkan dengan menggunakannya, mengaplikasikannya dengan menggunakan MS Word, dengan menggunakan MS Excel ya, maksudnya dengan menggunakan program Excel. Ya, kita akan menyelesaikan persamaan metode persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Di sini ada persamaan 4x min y ditambah z sama dengan 7, 4x min 8y tambah 3z sama dengan min 21, min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Dan ini telah memenuhi syarat bahwa komponen diagonalnya di sini 4 lebih besar daripada jumlahan dari komponen lainnya. Ini 1 dan 1 jumlahnya 2. Sedangkan ini 8, sedangkan yang lainnya 4 ditambah 3 7, yang ini 5, ini 2 ditambah 1 3. Berarti dia dapat menggunakan metode Gauss-Seidel karena memenuhi persamaan bahwa persyaratan bahwa nilai diagonal utamanya lebih besar daripada jumlahan komponen lainnya. Kemudian kita rubah ini menjadi seperti ini. Jadi X sama dengan 7 ditambah Z min 7 ditambah Y min Z sama dibagi 4. Sedangkan Y-nya adalah 21 ditambah 4X ditambah 3Z dibagi 8. Kemudian Z sama dengan 5 tambah 2X min Y dibagi dengan 5. Langkah awal adalah kita menulis dalam kolom yaitu adalah X lama. Ini supaya tidak rancu maka kita bikin X lama, Y lama, Y yang lama, dan Z yang lama. Maksudnya ada Z yang lama dan ada Z yang baru nanti, baru kita hitung. Nah, kemudian kita bikin kolom lagi di sini adalah X yang baru, habis itu Y yang baru, dan Z yang baru. Kemudian kita masukkan pada iterasi yang pertama sekali kita masukkan nilai X lama itu semua bernilai 0. Kemudian kita akan menghitung X baru. Kita hitung X baru ini dengan menggunakan persamaan di atas ini. X yang ada untuk persamaan X di atas ini. Kalau nanti ada X11 berarti X11. Di sini adalah, ingat persamaannya adalah sama dengan buka kurung 7, dan di situ adalah 7 ditambah dengan Y. Berarti di sini adalah Y yang lama. Y yang lama dikurang dengan setnya Z yang lama. Habis itu tutup kurung baru dibagi dengan 4. Ingat persamaannya ya. Persamaannya Anda lihat dari sini. Kemudian dapat ini tinggal di enterkan.
Setelah itu dapatkan nilai seperti ini, kemudian kita melangkah dengan Y yang baru. Y yang baru adalah di persamaannya 21, berarti buka kurung 21 ditambah dengan buka kurung 4 kali X. Di sini bukan X yang lama yang 0 ini, tapi X yang baru kita hitung ini. X yang baru ini ditutup kurung, habis itu ditambahkan dengan 3 dikali dengan Z, belum ada Z yang baru, berarti kita gunakan Z yang lama. Tutup kurung, tutup kurung lagi, baru dibagi dengan 8, kita enter. Kita dapatkan seperti itu. Kemudian yang Z yang baru sama dengan di sini Z yang baru dapatkan dari 5 ditambah, berarti 15 ditambah 15 ditambah dengan buka kurung 2 kali X, berarti X yang baru dikurang tutup kurung, baru dikurang dengan Y. Di sini min Y, berarti kurang Y yang baru, bukan lagi yang lama. Tutup kurung, baru dibagi dengan 5. Seperti ini, kemudian kita enter. Kita dapatkan ini. Kemudian untuk iterasi yang kedua, kita tinggal kopikan saja. Ini sama dengan X baru. Habis yang ini sama dengan Y baru. Yang ini sama dengan Z yang baru. Jadi semua yang baru ini kita kopikan menjadi Z X yang lama. Kemudian di sini kita tinggal blok, kita copy. Kita dapatkan seperti itu. Yang ini pun kita blok, baru kita copy. Di baris kedua ya, baru kita lepaskan. Kemudian kita yang ini pun kita blok, baru kita copy sebanyak ini. Nah, jadi itu kita lihat di sini, mulai di sini masih terjadi perubahan, atau dari sini kita lihat di sini 2, di sini masih ada perubahan, ini masih ada perubahan, masih ada nilai. Nah, di sini sudah kita lihat sudah tidak mulai berubah. Nah, di sini tidak ada perubahan lagi nilai X dan Y-nya ya. 48 ini berarti inilah penyelesaiannya. Ini adalah penyelesaiannya. Berarti ini adalah nilai X-nya. Ini nilai X-nya, sedangkan ini adalah nilai Y-nya dan ini adalah nilai Z-nya. Seperti inilah langkah dari penerapan metode Gauss-Seidel dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat mengerjakan seluruh soal yang diberikan.